Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, sahabat kuliah WhatsApp online yang berbahagia. Kali ini saya ingin memberikan THR untuk para ayah dimanapun berada. Tapi ini bukan tunjangan hari raya, tapi tips hari raya, khususnya terkait dengan sholat Idul Fitri. Karena para ayah akan menjadi imam. Bagaimana nih caranya nih? Karena baru kali ini nih kita akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri di rumah. Insya Allah dalil-dalil sahih tentang ini kuat sekali dan tidak ada masalah. Kita selenggarakan sholat Idul Fitri di rumah, khususnya bagi yang sedang berada dalam kondisi larangan berkumpul di masjid untuk menyelenggarakan Idul Fitri karena situasi pandemi COVID-19 ini. Nah para ayah, bismillahirrahmanirrahim. Panduannya yang pertama adalah yang jelas mandi sebelum sholat. Niat mandi sunnah sholat Idul Fitri, ya, atau mandi sunnah Idul Fitri. Itu di dalam hati saja sudah cukup. Tidak ada niat-niat khusus dalam bahasa-bahasa khusus. Boleh dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, cari pakaian yang paling bagus, ya, paling bersih, dan dianjurkan untuk juga memakai wangi-wangian yang tentu menambah semerbak harum suasana Idul Fitri di rumah di hari yang berbahagia. Ingat, ini hari berbahagia. Mandi, kemudian pakai pakaian yang bagus, dan sebelum sholat sebaiknya sudah membatalkan puasa. Tidak boleh, atau sunnahnya tidak dalam keadaan berpuasa. Berbahagialah, karena Idul Fitri itu adalah hari makan dan minum dan penuh kebahagiaan. Selanjutnya, ya, sebelum mulai sholat bertakbir, dan saya sarankan ikut takbiran around the world yang akan diselenggarakan oleh Akal mulai dari sore hari menjelang Syawal. Ya, kita takbiran. Nah, sebelum sholat juga kita sudah takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ajak semua keluarga sambil menuju makan, sambil berpakaian, sambil rapikan sajadah di rumah. Ambil tempat untuk beribadah di rumah, khususnya yang kemarin dipakai untuk i'tikaf waktu Ramadan kalau lapang. Kalau nggak cukup, silakan geser-geser meja, geser-geser kursi, geser-geser karpet. Pokoknya kita bisa sholat berjamaah di rumah. Kemudian selanjutnya adalah menjadi imam sholat. Dipilih yang baligh, yang sudah baik bacaannya. Saran saya sih ayah saja yang mengambil alih ini untuk menjadi imam sholat sebagai kepala keluarga, ya. Jangan nggak pede, makanya latihan dari sekarang. Oke? Nah, kalau sudah siap, maka kalau dalam mazhab Syafi'i bilang as-sholatu jami'ah, marilah sholat berjamaah, gitu. Boleh mengatakan itu as-sholatu jami'ah. Lihat anak, lihat istri, ya, sudah rapi barisannya. Nah, karena masa COVID dan keluarga memang dianggap aman, boleh rapat, boleh renggang. Lalu selanjutnya adalah melaksanakan sholat id berjamaah sebanyak berapa? 2 rakaat. Ya, niat di dalam hati, kemudian bertakbir. Allahu Akbar. Nah, pada rakaat pertama takbirnya 7 kali. Ya, baru setelah itu doa iftitah. Yang dalam mazhab Syafi'i barangkali Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Setelah 7 kali takbir. Kemudian kalau yang rakaat kedua takbirnya berapa? 5 kali. Nah, kemudian sesudah takbir, ya, kemudian membaca apa di antaranya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu di sela-sela antara takbir yang 7
dan takbir yang kelima. Nah, ketika sholat rakaat pertama sunnahnya sih membaca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Terus kalau nggak hafal gimana? Boleh taruh mushaf di depan. Boleh pegang HP. Boleh. Kalau hafalan surat yang lain boleh nggak Ustadz Wadduha? Boleh. Al-Falaq sama Nas boleh nggak? Boleh. Ya, pokoknya ayah harus semangat, ayah harus pede, dan ini memang tips khusus buat para ayah dari saya. Kemudian di rakaat kedua membaca apa? Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sampai akhir. Nah, kemudian sampai selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barulah berkhutbah. Memang nggak harus ada mimbar, nggak pakai mimbar nggak apa-apa. Toh audiensnya jamaahnya juga nggak banyak. Langsung saja berdiri di atas sajadahnya, ya. Nggak usah repot-repot bikin mimbar lagi. Cukup berdiri di situ saja di atas sajadahnya, kemudian berkhutbah. Ya, sebaiknya 2 kali khutbahnya. Nanti soal khutbah akan ada tips sendiri lagi ya, 1 video khusus. Nah, sudah selesai sholat hari raya, dilanjutkan dengan khutbah. Nah, selesai khutbah, barulah kemudian mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Saling ucapkan salam bersama keluarga. Boleh saling bermaaf-maafan. Nah, jawabnya bagaimana? Kalau dibilang taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum, maka jawabannya na'am, taqabbalallahu saja boleh, atau na'am, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, inilah tips sholat Idul Fitri di rumah untuk para ayah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.